Hai sobat, kembali lagi bersama Mimin di Cerita Film. Terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian semua sehat dan sukses. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Pila Jamindar. Film ini bergenre drama inspiratif, mempunyai rating 7,8/10 di IMDb. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran bernama PJ. Dalam kesehariannya, PJ selalu hidup mewah dan poya-poya karena dirinya adalah satu-satunya pewaris tahta kerajaan. Pada saat pembacaan wasiat, sialnya PJ harus hidup di asrama kasta bawah dan menimba ilmu di desa. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur cerita. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Film ini dimulai dengan memperlihatkan perjalanan bus kota Hyderabad menuju desa Siripuram. Dalam bus tersebut, terlihat seorang pria kota yang merasa jijik dengan kondisi di dalam bus. Dia adalah Pangeran Praven Jayaramaruju alias PJ, satu-satunya pewaris tahta kerajaan. 1 minggu sebelumnya, untuk membangunkan PJ tidur, para pembantunya harus rela menahan rasa sakit dihantam oleh botol mirasnya. Setelahnya, PJ beserta Amruta, teman kuliahnya, pergi ke kampus. Alih-alih belajar, PJ berjumawa bahwa tepat di hari ulang tahunnya, dirinya akan mengadakan pesta dan menggratiskan minum dan makan di diskotik. Sontak mahasiswa yang mendengar menjadi gembira ria. Malamnya, para mahasiswa yang datang di ulang tahun PJ memadati diskotik dan mereka pun berpesta ria. Selesai acara, seorang wanita bersama ayahnya datang menemui PJ. Dia adalah Sindu yang mengaku sebagai pacar PJ. Tanpa penjelasan yang jelas, PJ memutuskan hubungan dengan Sindu karena beda level dengan dirinya. Dengan sedih, ayahnya pun menyuruhnya untuk melupakan PJ dan pulang ke desa bersamanya. Di kediaman PJ, tepat di usianya yang ke-20, dirinya senang karena pengacaranya akan membacakan wasiat kakeknya. Dalam istana, terlihat kakeknya masih gentayangan mengawasi cucunya. Dalam acara tersebut, nampak hadir beberapa orang kaya lainnya yang menginginkan PJ sebagai menantunya. Dalam wasiatnya, pengacara PJ yang bernama Syarat memberitahu bahwa kekayaan kakeknya yang senilai 500 triliun rupiah akan diserahkan ke PJ jika memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sontak PJ pun kaget karena ada syaratnya. Syarat pertama, PJ harus lulus S1 dalam 3 tahun di desa Siripuram. Kedua, harus tinggal di asrama Ranjana selama menimba ilmu. Dan yang terakhir, mengikuti wajib militer serta sipil di pemerintahan Manggama. Selama 3 tahun, PJ hanya diberikan Rp500.000 per bulan untuk bertahan hidup. Jika PJ tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka seluruh kekayaan kakeknya akan dibagikan ke panti asuhan dan kuil, dan sisanya akan diserahkan ke pengadilan. Dengan kesal, PJ melampiaskan amarah ke pembantunya dan memecat pengacaranya karena membacakan syarat konyol tersebut. Tanpa takut, Syarat pun berjumawa bahwa mulai saat ini PJ tidak ada kuasa apapun sampai menyelesaikan syarat tersebut. Seluruh tamu undangannya hadir pun pergi karena mereka yakin PJ tidak akan sanggup dan mencoretnya dari daftar menantu. Di masa sekarang, PJ yang telah sampai di desa Siripuram menanyakan alamat asrama Ranjana. Sialnya, PJ kecipratan air jalanan. Dengan sedikit uang, anak desa pun mengantarkannya ke asrama. Di sana, kepala asrama yang bernama Ranjana memberitahu beberapa aturan asrama. Pertama, harus bangun jam 4 pagi untuk berolahraga. Setelah mengikuti jam belajar, harus bersih-bersih asrama dan desa. Dan jika diperlukan, harus wajib membantu warga lokal. Untuk makan siang dan malam, sudah ditentukan asrama dan jangan komplain. Dan di jam 8 malam, pergi istirahat untuk tidur. Awalnya PJ menolak mengikuti aturan tersebut.
Namun, karena Ranjana akan melaporkan ke pengacaranya, akhirnya PJ pun menerimanya. Dengan diantar satpam, PJ pun berpapasan dengan beberapa penghuni asrama. Shit. Setibanya di kamar, dengan marah, PJ memukul satpam karena menempatkan dirinya di kandang tikus. Sialnya, ketika ingin MCK, PJ pun harus mengantri demi mendapatkan giliran. PJ pun berkenalan dengan Kana. Kana menjelaskan dalam satu kamar minimal diisi 8 orang dan memperkenalkan teman-temannya. Kana adalah murid yang pintar di asrama dan mereka semua termasuk Kana memiliki kesamaan yaitu sama-sama berasal dari keluarga miskin. Untuk memenuhi kebutuhannya, PJ pun pergi ke minimarket. Sialnya, mantan pacarnya Sindu adalah keponakan pemilik minimarket tersebut. PJ pun terkejut dan berusaha so akrab. Ketika ingin membayar barang-barangnya, sialnya kartu ATM-nya diblokir. Dengan malu, PJ pun hanya membeli sabun batangan dan deodoran. Malamnya, Sindu yang masih menyimpan rasa kepada PJ nampak senang. Namun, ayahnya yang mengetahui menginginkan Sindu melupakannya. Sebelumnya, Sindu adalah gadis tercantik di kampus yang menjalin cinta dengan PJ. Suatu hari pada saat ujian semester 1, PJ yang kedapatan membawa dan membuang contekan kepada teman sebelahnya dilaporkan oleh Sindu. Right, get up. Di jam istirahat, Sindu yang merasa bersalah berusaha meminta maaf kepada PJ. Sindu khawatir dengan nasib murid yang tidak bersalah tersebut. Alih-alih dimaafkan, dengan marah PJ menyuruh Sindu untuk pacaran saja dengan murid tersebut. Karena PJ sudah gagal dalam ujian. Sejak saat itu, PJ menjauhi Sindu. Di hari berikutnya, Kana memperkenalkan kampusnya. Walau berada di desa, kampus tersebut sudah mengorbitkan banyak orang hebat. Alih-alih mengikuti pembelajaran, PJ berniat menyuap rektor agar dengan mudah meluluskannya. Sialnya, rektor tersebut adalah Ranjana. Sontak PJ pun terkejut. Dengan kesal, Ranjana memberitahu para dosen untuk mendidik PJ dengan benar. Jika perlu, gunakan hukuman yang berat. Dengan senang hati, para dosen pun akan mendidiknya. PJ yang melihat Sindu di kelasnya merasa terkejut. Dengan malu, PJ pun mengaku sebagai murid baru. Sontak kaum Hawa yang melihat pun menjadi salah tingkah. Di jam belajar, PJ memasang headset yang membuat Sindu kecewa. Sang dosen yang kesal di jam istirahat menemui PJ dan memberikan pelajaran. PJ pun mengadu ke Ranjana. Alih-alih mendapatkan perlakuan adil, justru sang dosen Sanskerta memukulnya lagi karena tidak bisa berbahasa Telugu dengan benar. Sebelum tidur, PJ menyemprot ruangan kamarnya dan sialnya dirinya harus rela dipeluk teman sebelahnya. Di hari berikutnya, di mata kuliah seni peran, alih-alih mendapatkan peran bos, sang dosen memilih PJ menjadi pelayan. Sontak PJ pun tidak terima dan kesal. Ketika satpam meledeknya, nggak pakai lama, PJ pun menghajar satpam. Dan malamnya bertengkar dengan Pulakesi karena membuatnya tidak bisa tidur. Karena sering memukul satpam dan membuat keributan di asrama, Rajana pun memberikan hukuman membersihkan toilet dan mencuci baju penghuni asrama. Sialnya, PJ tidak becus membersihkan toilet dan bahkan merusak pakaian penghuni asrama. Setelahnya, seluruh mahasiswa wajib mengikuti pelatihan militer dan layanan desa. PJ yang mengikuti wajib militer tidak bisa memahami aturan dasar hingga harus dihukum. Pada saat pelayanan desa, PJ tidak bisa melayani dengan baik masalah desa tersebut. Dirinya pun kelelahan dan pergi tidur. Kana yang melihat melaporkannya kepada ketua tim dan membangunkannya. PJ yang tidak suka dibangunkan memukulnya hingga terluka. Rajana pun melaporkan kejadian tersebut ke keluarga Kana.
Merasa tidak terima, dengan cepat keluarga Kana membawa PJ ke dalam mobil. Sontak membuat yang lainnya khawatir. Sesampainya di rumah Kana, alih-alih dihukum, justru ibunya memberikan PJ makan hasil dari suaminya melaut. Dengan sedih, dalam 5 tahun, ibunya hanya bisa bertemu anaknya setahun sekali karena Kana menetap di asrama. Ayahnya pun membolehkan PJ memukul wajah Kana, tapi jangan memukul perutnya karena Kana menderita sakit liver. Dalam setahun, untuk memberikan makan Kana dengan layak, ayahnya harus berhutang ke tetangga. Keluarga Kana bekerja keras siang malam agar Kana bisa menjadi sukses dengan kuliah di sana. Di hari berikutnya, dalam sambungan telepon, pengacara Syarat menjelaskan dalam wasiatnya setelah 3 bulan belajar, PJ harus menjadi ketua himpunan mahasiswa. PJ yang mendengar pun terkejut karena semakin sulit untuk mendapatkan warisan kakeknya. Di saat PJ sedang menanyakan barang yang ingin dibeli, seorang mahasiswa dari kasta atas bernama Amiraju datang mengatakan cinta. Sialnya, Sindu belum bisa memutuskan. Entah kenapa, PJ yang melihat merasa cemburu. Malamnya, di sebuah kafe, PJ dan teman-temannya bertemu dengan dosen sains. Dengan mabuk, dosen itu memberitahu jika ingin menjadi ketua himpunan mahasiswa dengan mudah, PJ harus membuat pesta miras dan memberikan sedikit uang ke mahasiswa lainnya. Di hari berikutnya, PJ pun meminta bantuan teman-temannya yang di kota untuk memuluskan rencananya. Dan gak pakai lama, pesta pun digelar. Sialnya, pesta tersebut dilaporkan oleh teman Amiraju. Nggak lama kemudian, Rajana datang dengan marah. Rajana yang mengetahui niat buruk PJ mendiskualifikasinya. Setelahnya, Rajana menyuruh satpam mengeluarkan barang-barang anak asrama yang sekamar dengan PJ. Dengan sedih, Rajana kecewa dengan anak asrama yang terpengaruh dengan PJ. Seharusnya, teman sekamar PJ mencontohkan perilaku yang baik bukan sebaliknya. Dengan menyesal, teman sekamar PJ pun berjanji tidak akan mengulanginya dan akan menjauhi PJ. Karena jika keluarga mereka tahu mereka diusir dari asrama, orang tua mereka pasti akan bunuh diri. Sejak saat itu, teman sekamar PJ menjauhinya, bahkan tidak seorang pun yang berbicara. Amiraju pun senang melihat PJ tidak masuk kelas dan menuduhnya mabuk di luar. Di jam pelajaran, terlihat 2 anak sedang berteduh. Ternyata mereka berdua pulang lebih awal karena sekolah mereka bocor akibat hujan yang deras. PJ yang melihat mengantarkan kedua anak tersebut. Sesampainya di rumah mereka, PJ mengingat kenangan masa kecilnya. Pada saat itu, dirinya dimarahi oleh ibunya karena bermain di saat hujan. PJ pun melihat ayahnya sedang menasihatinya. ఏం చేయరాం రాజు గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను మీకు అల్లరి చేయకూడదు. Suara kencang jendela yang tertiup angin mengingatkan kenangan buruknya. Ternyata kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. యాక్సిడెంట్ అండి చాలా రక్తం. Namun PJ masih belum paham dengan kenangan tersebut. Malamnya ketika PJ ingin meninggalkan asrama, Kana memberikan sebuah kotak pemberian dari Rajana. Ternyata kotak tersebut berisi foto dan surat dari kakeknya. Dalam suratnya menjelaskan bahwa ayah PJ kuliah di desa Siripuram dan menikah dengan gadis desa tersebut. Pernikahan tersebut telah mencoreng nama baik keluarga dan kakek tidak merestuinya. Seiring berjalannya waktu, kakek menyesal karena telah mengusirnya. Ayahmu yang telah meninggalkan istana bisa menjadi pemimpin di desa tersebut. Namun, sebelum dirinya membangun desa, ayah dan ibumu tewas kecelakaan. Kakeknya berharap PJ bisa mengikuti jejak ayahnya karena untuk memimpin perusahaan dibutuhkan pemimpin yang kompeten. Dalam kotaknya juga berisi foto orang tua PJ, kerabat, warga desa, dan keluarga ibunya. Ternyata Rajana adalah paman dari PJ. Dengan berurai air mata, PJ pun sedih karena dirinya baru mengetahuinya. Pamannya pun memberikan PJ 1 kesempatan lagi. Sejak saat itu, PJ berusaha mengubah sikapnya menjadi lebih baik.
Bahkan di saat Amiraju mengompori warga desa karena mengadakan pesta buruk, PJ tetap menjaga sikapnya. ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఊరు పరువు తీసినావు కదరా మా ఆయన సచ్చినోడా నీకు జిమ్మాడా. Malamnya, teman sekamarnya akan mendukungnya lagi jika PJ telah berubah menjadi pribadi yang baik. Mereka juga membentuk tim PJSF yang berarti pasukan mahasiswa Pila Jamindar. Dengan bantuan Kana, PJ mencoba menyelesaikan masalah kampusnya. Sialnya, masalah kampusnya adalah PJ sendiri, karena jika PJ keluar, masalah akan terpecahkan. Kana pun meminta mahasiswa memberikan PJ satu kesempatan lagi. Di lain sisi, Amiraju merasa percaya diri akan menjadi ketua mahasiswa karena setengah dari mahasiswa berasal dari kasta mereka dan keluarga Amiraju adalah keluarga terpandang. PJ pun mulai serius mengikuti pembelajaran di kelas dan mencoba menerapkannya untuk membantu masalah desa. Mulai dari menutup lubang jalan dan mengecat kerbau agar terlihat di malam hari. Melihat para pria hidung belang mengintip para gadis turun dari bus, PJ pun membuat pijakan batu agar lebih mudah untuk turun. Dalam militer, untuk pertama kalinya, PJ menggendong seorang nenek yang sedang sakit untuk diperiksa kesehatannya. Sedangkan rivalnya, Amiraju mencoba mempromosikan dirinya lewat TV. Kemudian mengawal para gadis mandi dan memberikan brosur kampanye ke banyak mahasiswa. PJ yang membeli barang di pasar terkejut dengan seorang nenek yang hanya mendapatkan keuntungan Rp10.000 per hari tapi tetap semangat bekerja dan menceritakannya ke Kana. Kana menjelaskan kebahagiaan itu berasal dari hati bukan materi dan tidak perlu kaya raya untuk bisa bahagia. Setelahnya, salah satu ayah dari teman sekamar PJ meninggal karena sakit yang diderita. Nggak pakai lama, PJ pun membantunya untuk mengkremasi. Kana yang melihat menyebut PJ hanyalah pencitraan karena sesuai aturan adat hanya penduduk lokal yang harus menggotong. PJ pun marah dengan adat tersebut karena yang PJ lakukan hanya untuk membantu temannya. Melihat PJ telah berubah, Sindu mengungkapkan rasa sukanya. Sindu lebih menyukai PJ yang sekarang ketimbang yang dulu. Mendengar hal itu, PJ pun terkejut dan senang. Sejak saat itu, mereka resmi berpacaran. Di hari debat pemilihan ketua mahasiswa, Amiraju menjelaskan visi dan misinya. Alih-alih untuk kemajuan kampus, Amiraju malah menyampaikan visi dan misi menjadi kepala desa. Amiraju memberitahu yang lain bahwa PJ datang terlambat karena kebiasaan buruknya bermabukan. PJ pun membenarkan bahwa dirinya pemabuk. Tapi, cara berpikirnya dengan Amiraju sangat berbeda. Jika PJ terpilih menjadi ketua mahasiswa, dirinya akan membenahi kampusnya menjadi lebih baik. Amiraju yang percaya diri berjumawa bahwa dirinya akan menang karena setengah dari mahasiswanya berasal dari kastanya. Sialnya, kasta Amiraju pun menolak dirinya karena PJ dalam membantu teman yang kesusahan tidak membeda-bedakan kastanya. Alhasil, PJ pun terpilih menjadi ketua mahasiswa. Pada saat ujian semester akhir, Sindu pun terkesan dengan PJ yang mengisi lembar ujian tanpa menyontek. Dan beruntungnya, PJ pun dinyatakan lulus. Setelahnya, pada saat wisuda, Kana datang dengan mengendarai sebuah mobil. Ternyata, Kana keluar dari kampus karena mendapatkan kerja di perusahaan cat besar di kota. Kana direkrut pada saat dirinya berhasil menyulap kapal ayahnya yang berkarat menjadi tidak berkarat. Teman sekamar PJ pun semuanya lulus. Praveen Jayaramaraju, BK. Ketika PJ dipanggil ke atas panggung untuk diwisuda, Amiraju dengan lantang membocorkan rahasia bahwa semua yang dilakukan PJ adalah pencitraan demi warisan kakeknya. Sontak yang lain pun terkejut mendengar kebenarannya. Namun, Kana menjelaskan, sehari sebelum pemilihan ketua mahasiswa, dengan setia, PJ menjaga Kana. Pada saat itu, Kana akan divonis mati jika tidak mendapatkan donor hati. Harga untuk donor hati sebesar 500 juta rupiah.
PJ meminta bantuan kepada teman-temannya yang di kota, namun mereka semua menolak. PJ pun menceritakan masalahnya kepada pengacara syarat. Sialnya ditolak. Namun, dalam sambungan telepon, pengacaranya menjelaskan bahwa jika PJ tidak sanggup melakukan syarat dari kakeknya akan memberikan 600 juta rupiah. PJ pun memilih menyerahkan seluruh kekayaan kakeknya demi bisa menyelamatkan Kana. Dengan sisa uang 100 juta rupiah, PJ memberikannya kepada Ranjana agar bisa berguna untuk kampusnya. Sekarang, dengan pengalaman hidup dan ilmu yang didapat dari kampus dan desanya, PJ tidak takut untuk menjalani kehidupan di depan. Karena sesungguhnya, harta yang paling berharga adalah teman-temannya yang tulus bersamanya. PJ pun berterima kasih kepada semua dosen, terutama pamannya karena telah menuntunnya ke jalan yang benar. Dengan sedih, pamannya bangga dan memeluknya. Kakeknya yang melihat akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Setelahnya, pengacara syarat datang mengunjungi PJ. Ternyata dalam wasiatnya, jika PJ menyerahkan kekayaannya demi tujuan yang baik, maka tanpa melakukan syarat dari kakeknya, secara otomatis kekayaan kakeknya akan langsung beralih ke PJ. PJ yang mendengar pun kesal karena syarat tidak memberitahunya di awal. Melihat ekspresi PJ yang kesal, syarat pun merasa takut. Namun, PJ tidak menyesal dan memeluk syarat. Dan film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini layak ditonton. Film ini mengajarkan kita bahwa uang dapat membelikanmu barang-barang mewah, tetapi uang tidak akan mampu membeli makna hidup, waktu yang terbuang, cinta, dan sahabat sejati. Terima kasih untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai. Sekian ulasan alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik dari Extrada TV. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya, dan salam.